selamat sore teman-teman semua. Saya berdiri saja karena malu kalau saya duduk. Jadi Bapak berdiri soalnya. Mas saya mudah duduk. Oke. Perkenalkan, saya dari komunitas literasi Bogor Bukparti yang memang bergerak di bidang minat literasi dan sastra. Mungkin langsung aja tanpa banyak panjang kalimat ya. Pertama kali saya melihat kalimat Opung Sitor itu yang kalimatnya kurang lebih seperti ini. Semoga sayap-sayapmu membawamu menuju titik terindah di surga. Itu yang membuat saya menggetarkan hati. Lalu saya kemudian mengulik lagi kalimat-kalimatnya, lalu bertemu juga dengan kalimat yang bunga di atas batu dibakar sepi. Itu menurut saya kalimat yang cukup mendalam, sehingga saya terus mendalami salah satu inspirasi daripada puisi-puisi yang saya buat. Terus salam hormat kepada Mas JJ Rizal, sejarawan kita dari kota Depok, satu kampung sama saya. Dulu pernah tuh waktu masih zaman ini Mas, yang Aparkos itu, penolakan Aparkos, saya datang malam-malam. Siapa ini? Kamil, padahal saya belum pernah janjian. Tapi beliau sangat baik hati membukakan pintu gerbangnya untuk saya, lalu kita ngobrol itu sampai malam sekali. Oke, baik. Kepada sastrawan negeri. Bila aku dianggap miskin, aku pun tak rela. Rumahku masih beratap, walau bolong. Bila aku disebut kaya, sungguh itu benar. Karena aku bukan tergolong orang yang harus tidur di kolong jembatan. Bila aku merasa lapar, harus dicatat pula. Aku belum pernah terpaksa mengais sampah. Bila aku dipandang baik, aku setuju. Sementara sebab aku memang belum pernah mencuri ayam karena anakku lapar. Pun aku belum pernah harus meminta-minta. Karya Sitor Situmorang. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Kamil, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Mbak Isna dan bersedia membacakan puisi. Berikutnya dari Bogor Bukparti ada Iza. Pada Iza, silakan. Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengizinkan saya juga untuk ikut andil dan bertampil pada kesempatan kali ini pada peringatan 100 tahun dari saya nggak begitu mengenalinya seperti apa. Izin sebelumnya, karena izin menjelaskan sebelumnya, background saya adalah perawat, tapi di tengah-tengah kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa kemudian menjadi perawat, saya menyempatkan diri untuk jatuh cinta dengan tulisan-tulisan, tapi tidak spesifik apakah itu sajak, novelis dan lain sebagainya. Sampai beberapa kali saya bertemu dengan tulisan-tulisannya Mas Sitor, kalau saya waktu itu menyebutnya saat menjadi mahasiswa. Padahal umurnya jauh mungkin di atas saya. Saya menemukannya saat menjadi mahasiswa. Tulisannya penuh dengan kiasan dan begitu dalam bagi saya. Salah satu tulisan yang sampai sekarang masih terekam dengan cukup jelas di kepala saya ada satu kalimat dalam sebuah puisinya. Judulnya kalau nggak salah dia dan kita ya. Aku dan dia kalau tidak salah. Aku dan dia. Itu ada satu penggal kalimatnya, bunyinya kurang lebih, akankah kita bercinta dalam kealpaan semesta.
Itu sebuah kalimat yang maknanya sangat dalam di tengah-tengah, bagi saya di tengah-tengah semesta yang sedang penuh dengan kealpaan, kekeliruan, kesalahan dan lain sebagainya. Apakah kita masih sudi, apakah kita masih rela untuk bercinta di tengah-tengah semua kesalahan yang ada di keliling kita? Apakah kita akan mementingkan diri kita terlebih dahulu atau semesta yang ada di lingkungan kita? Kurang lebih seperti itu. Sedikitnya perkenalan saya dengan beliau. Sekarang saya izin membacakan salah satu puisi yang ditulis oleh Mas Sitor, berjudul Baris Antara Yang Dibaca. Saat hidup terasa saat hidup terasa sebagai pengulangan, di situ mati terasa sebagai peralihan yang membebaskan. Jangan bawa ke perjalanan apa yang kau miliki. Sastra ialah penetapan kepastian yang tak mau dirumuskan. Dengan mengerti wujud kejahatan, kita mengalami arti hukum. Dan lainlah sudah hubungan kita dengan undang-undang yang berlaku. Kesanggupan memberi sungguh sebuah alasan untuk berterima kasih sekiranya tidak ada tangan yang ditadahkan. Tiap kali mendengar seorang sudah mati, aku berpikir, rupanya tak begitu sulit. Mewakili diri sendiri jauh lebih sulit dari mewakili sekelompok orang. Memang tak ada kemajuan manusia selain kesadaran yang bertambah besar akan kemungkinannya buat kebaikan dan kejahatan. Mungkin berkhianat dengan mutlak, tapi jarang cinta begitu besar. Sekian pembacaan puisi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mas Isa. Dan sekarang untuk yang terakhir ya, mengingat waktu, terakhir ada di Bogor Bupati, ada Angga di depan. Selamat sore semuanya. Sebagai pemuda yang baru banget menginjak usia muda, saya tingkat 1 mahasiswa, baru masuk kemarin. Pengenalan saya terhadap sastra itu sebatas dari buku-buku sekolah. Saya dari buku-buku sekolah hanya mengenal Rendra, W.S. Rendra, Khairil, dan ya kurang lebih paling terkenal itu untuk di zaman sekarang yaitu Sapardi mungkin. Saya belum mengenal Pak Sitor Situmorang sebelumnya gitu. Setelah saya join ke Bogor Bupati, saya bertemu dengan komunitas-komunitas yang suka baca buku. Dari situlah saya mulai mengenal ternyata banyak sastrawan-sastrawan Indonesia yang menurut wow sekali gitu. Bagi saya seorang anak muda yang baru banget ngelihat dunia dengan perspektif yang berbeda gitu. Setelah kemarin melihat-lihat puisi-puisinya karya Pak Sitor, saya tertarik dengan satu puisi yang menurut saya ini sederhana tapi sangat bermakna gitu. Apalagi bagi saya seorang anak desa yang sangat dekat dengan alam gitu. Judul puisinya Nusantara. Kehadiran laut dalam hatiku bukan lagi karena rindu jalan dan benua lain. Pada gunung, danau, lembah, negeri ini kutanam sudah kasih terlalu kepingin. Dan tiada pantai melingkar pulaunya, pulau-pulau tanah air yang ditinggalkan, selain kasih tepi langit sore harinya. Dan langit pertaburan bintang dinyanyikan. Dan kalau ia pergi dan datang lagi,
adalah dalam kasih yang tak kenal diri. Selain dalam ulangan angin paginya, di hari-hari menanti, di malam-malam kenal rupa. Banyak yang pergi, ada yang tak kembali. Jejak ditinggalkan, terhapus angin sepoi. Terima kasih. Terima kasih Mas Angga. Tadi dapat kabar masih bisa lanjut lagi. Diperpanjang. Karena masih seru ya. Ini ada dari Bogor Bupati, ada Ardin. Selamat sore semuanya. Saya bingung mau beri intro karena saya pikir saya nggak akan manggung ya, karena limitnya waktu. Teman-teman semuanya salam kenal. Saya perwakilan dari Bogor Bupati, merasa gugup sekali ada di depan ini. Oke, sore ini saya akan membacakan puisi dari Bapak Sitor, yaitu yang berjudul Akhir Tahun. Semoga menikmati. Apa yang tak mereka resahkan pada bangga kebebasan sepi. Apa yang tak mereka tugaskan untuk kemurnian cemara di hati. Bapak yang melihat kami tumbuh lalu pergi. Ibu yang melepaskan rangkul. Apa yang harus dilakukan? Sungguh, jika kau mati, jika kau mandul, selain mengubur yang diwarisi dengan keagungan nanti. Telah berlalu yang kamu rasa-rasakan. Telah terjadi yang kamu takutkan. Dan apa yang harus dilakukan? Selain mengubur bersama kepastian, tanya, siapa kau? Menetap dan merasa asing lalu. Di daerah inilah kami menetap. Sekali-kali melepaskan bintang, jadi permainan tidur lelap. Tanda supaya mereka tahu jalan pulang. Karena tiada keanggungan selain keharusan. Bertolak dari tiada, bungkem semata. Akhir sempurna yang jadi permulaan, agar tertulis sajak terakhir dan pertama. Lagi bukan hilang perlukan kita, tapi apalah kita andai mereka tak ada. Dan apa jadinya? Selain berdiam pada salju rasa, di puncak keagungan derita. Terima kasih. Terima kasih Kak Ardin. Berikutnya ada Kak Fatimah dari Bogor Bupati. Silakan. Selamat sore semuanya. Deg-degan jadi. Sama ternyata rasanya deg-degan banget. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatimah dari Bogor Bupati. Kalau di Bogor Bupati biasanya sebutnya sebagai ibunya Bogor Bupati. Oh enggak, bercanda. Bupati. Ya, nama saya kan Fatimah. Kalau jadi ibu-ibu nanti dipanggilnya jadi Bupati gitu. Iya. Kalau berbicara Pak Sitor, tadi salah satu puisi yang paling mengena yang pernah aku baca itu yang dibaca sama Kak Ija, yang Aku dan Dia, dimana kalimatnya itu ada mengurusi diri sendiri lebih sulit daripada mengurusi banyak orang gitu. Dan itu ternyata kalimatnya itu bukan sekedar kalimat, dan itu fakta gitu. Ternyata ngurusin orang banyak tuh lebih gampang daripada ngurusin diri sendiri.
karena emang kebetulan aktif di beberapa komunitas dan organisasi, dan itu bener banget ternyata ngurusin diri sendiri itu susah gitu. Kedengerin lebih berisik kepala sendiri daripada lingkungan gitu. Puisi mungkin kayak gitu ya. Ada satu puisi yang mau aku baca, izin. Judulnya Kebun Binatang. Kembang, boneka dan kehidupan. Kembang, boneka dan kehidupan. Si adik ini ingin punya teman. Si adik ini punya ketakutan. Hari-hari kemarin punya keinginan berumah ufuk, ombak menggulung. Hari-hari kandungan tolak keisengan. Ramai-ramai di kebun binatang. Kembang, boneka ini punya kehidupan. Kembang dan kerinduan. Si adik ini ingin punya teman. Boneka ini punya kesayuan. Hari-hari datang. Hari kembang di kebun binatang, hari bersenang, pecah dalam balon. Kembang, boneka dan kehidupan. Kembang dan kerinduan, si adik ini ingin punya teman. Boneka ini punya kesayuan. Terima kasih. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.